Halo, kali ini kami akan melakukan percobaan tentang evaporasi. Jadi, eh, yang kami lakukan adalah menempatkan sejumlah air di dalam wadah, kemudian kami ukur ketinggiannya. Diletakkan dalam satu tempat, kemudian selama kurang lebih 10 jam akan diukur kembali ketinggiannya. Demikian kami lakukan selama 10 hari, kemudian kami rata-rata berapa besar penurunan permukaan air. Faktor yang mempengaruhi ada beberapa, antaranya adalah intensitas sinar matahari, suhu atau kelembapan, kemudian kecepatan angin di daerah tersebut juga sangat berpengaruh. Berikut ini adalah hasil percobaan yang saya lakukan. Tinggi awal adalah 9 cm. Air saya tempatkan di dalam gelas, kemudian saya ukur ketinggiannya, kurang lebih adalah 9 cm tepat. Kemudian saya tempatkan di ruang terbuka di luar rumah selama kurang lebih 10 jam, dan pada sore harinya saya ukur kembali, ketinggiannya berkurang kira-kira 3 mili. Saya ulangi selama 10 hari dan hasil rata-ratanya adalah 3,1 mili. Kesan saya terhadap percobaan ini adalah bahwa salah satu siklus hidrologi yaitu evaporasi dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain adalah suhu, intensitas sinar matahari, kelembaban, dan kecepatan angin. Berbeda tempat juga hasilnya akan berbeda. Yang saya lakukan adalah di daerah perumahan Greenwood, di mana intensitas cahaya matahari cukup, tidak terlalu panas menyengat, namun juga tidak mendung pada saat saya melakukan percobaan. Kemudian ketinggian di atas permukaan laut juga tidak terlalu rendah, namun juga tidak terlalu tinggi. Jadi perumahan Greenwood, perkiraan ketinggian di atas permukaan laut adalah sekitar 100 meter di atas permukaan laut. Kemudian faktor lain yang berpengaruh adalah kecepatan angin, di mana tempat di mana saya menaruh sampel air yang saya taruh cenderung tidak ada angin yang berembus cukup kuat, sehingga dalam percobaan saya kecepatan angin tidak terlalu mempengaruhi. Baiklah, kali ini saya akan mencoba melakukan pengamatan dari siklus hidrologi, yaitu proses evaporasi. Pengamatan kali ini bisa dibilang sangat mudah karena hanya cukup dengan melihat, mengukur, dan juga mencatat penurunan air yang akan didiamkan selama kurang lebih 10-12 jam. Dan juga pengamatan kali ini saya lakukan selama 10 hari. Oke, langsung saja kita ke prosesnya. Oke, pada pengamatan kali ini saya memulainya dari sekitar pukul 7 pagi. Di sini saya sudah menyiapkan botol yang sudah terisi oleh air dan juga sebuah penggaris yang akan saya gunakan untuk mengukur ketinggian air di dalam botol. Nah, bisa terlihat di sini 5,5 cm, kawan-kawan. Berarti angka ini menjadi ketinggian awal sebelum nanti saya diamkan di luar. Dan saya pastikan tidak lupa untuk mencatatnya. Selanjutnya tinggal saya diamkan saja botol ini selama kurang lebih 10-12 jam. Saya juga meletakkannya di tempat yang terbuka dan sebisa mungkin terkena sinar matahari langsung, kawan-kawan. A few moments later. Sekarang menunjukkan pukul 5:30 sore. Let's go, langsung saja kita amati. Berhubung seharian cuacanya lumayan panas, seharusnya ada perbedaan ya. Nah, kalau dilihat-lihat dari dekat, dalam botol terlihat uap-uap air, kawan-kawan. Mungkin proses evaporasi berhasil pada hari ini. Oke kawan-kawan, biar lebih yakin, saatnya dilakukan pengukuran.
Bisa dilihat angka pada penggaris menunjukkan 5 cm, yang berarti setelah kita diamkan air dalam botol ini selama 10-12 jam, dia mengalami penurunan sebanyak setengah cm atau 5 mili. Terbukti kawan-kawan bahwa pengamatan hari pertama air dalam botol ini mengalami proses evaporasi. Mantap. Barusan adalah cuplikan proses dalam kegiatan pengamatan saya di hari pertama. Karena tidak cuma sehari saja saya melakukan proses tersebut teman-teman, tapi selama 10 hari. Jadi saya catat penurunan air dalam botol tersebut tiap hari. Dan akhirnya saya mendapatkan data hasil dari pengamatan proses evaporasi selama 10 hari, yaitu rata-rata penurunan air dalam botol sebesar kurang lebih 2,35 mili kawan-kawan. Jadi kesimpulan saya setelah melakukan pengamatan proses evaporasi dari siklus hidrologi ini, besar kecilnya proses evaporasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan yang paling saya garis bawahi adalah faktor cuaca kawan-kawan. Kenapa? Karena semakin intens air tersebut terkena panas matahari, maka semakin banyak penurunan ketinggiannya. Sebaliknya, jika cuaca mendung, penurunan ketinggian air semakin kecil. Oh iya, sebagai catatan, saya melakukan kegiatan ini di daerah Ngalian, Semarang, yang notabene daerah tersebut cukup tinggi dari permukaan air laut, serta juga memiliki kelembapan udara yang lumayan baik karena di daerah lumayan tinggi kan. Jadi seperti itulah proses pengamatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kelima mengenai proses evaporasi ke dalam wadah yang diisi air. Berikut beberapa percobaannya. Ini yang pertama, sebelum melakukan proses evaporasi atau penguapan air, di sini saya menuangkan air ke dalam gelas sebanyak atau setinggi 10 cm. Setelah dilakukan proses evaporasi atau penguapan air di dalam gelas, didapatkan hasil dari evaporasi atau penguapan air, yaitu mengalami penurunan sebesar 5 mili. Jadi hasil totalnya menjadi 9,5 cm. Kali ini saya akan melakukan percobaan tentang evaporasi, yaitu menempatkan air dalam wadah lalu diukur ketinggiannya. Lalu akan dicatat pada pukul 7 pagi dan kemudian dicatat kembali pada pukul 18 WIB. Hal tersebut dilakukan selama 10 hari. Kemudian kami rata-rata penurunan permukaan air. Faktor yang mempengaruhi yaitu intensitas sinar matahari, suhu atau kelembapan, dan kecepatan angin. Berikut ini percobaan yang saya lakukan. Berikut ini adalah percobaan pertama pada pukul 7 pagi, yaitu ketinggian air di angka 10 cm. Berikut ini yaitu percobaan kedua pada pukul 18.00 WIB, yaitu air mengalami penurunan sebesar 4 mili, yaitu menjadi 9,6 cm. Air saya tempatkan di dalam gelas, kemudian saya ukur ketinggiannya pada pukul 7 pagi, yaitu 10 cm tepat. Kemudian saya ukur kembali pada sore hari pukul 18.00 WIB. Ketinggiannya berkurang 4 mili. Saya ulangi selama 10 hari dan hasil rata-ratanya yaitu 4,2 mili. Kesan saya dalam percobaan ini adalah evaporasi sendiri dipengaruhi ada beberapa hal, yaitu suhu, intensitas matahari, kelembapan, dan kecepatan angin. Kemudian, saya akan menjawab komponen apa yang tidak disebutkan dalam siklus hidrologi yang tertera, yaitu ada base flow, kemudian ada return flow, dan yang terakhir yaitu ada trough fall. Demikian penjelasan saya mengenai percobaan dan pembahasan komponen yang tidak tertera
dalam siklus hidrologi tersebut. Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan eksperimen evaporasi. Eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui besaran penguapan air pada waktu yang telah ditentukan. Oke, langsung saja kita mulai eksperimen kita hari ini. Ketinggian air berada pada posisi 6 cm. Kita catat sebagai tinggi awal. Kemudian gelas kita letakkan di luar ruangan untuk mendapat sinar matahari, dan usahakan terlindung dari air hujan. Jadi kalau misal hujan, kita pindahkan ke tempat yang terhindar dari hujan. Kesimpulan dari eksperimen evaporasi kita kali ini adalah besar kecilnya nilai evaporasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah radiasi matahari, energi yang berupa panas yang membantu zat cair untuk berubah menjadi uap air. Yang kedua adalah kecepatan angin yang menggerakkan udara jenuh kemudian diganti dengan udara kering. Yang ketiga adalah kelembapan relatif. Kelembapan relatif yang mengurangi kemampuan udara menyerap air. Yang keempat adalah suhu. Suhu menambah energi untuk mengubah air menjadi uap air. Dari eksperimen kami terdapat perbedaan hasil nilai evaporasi dikarenakan perbedaan beberapa faktor yang telah saya sebutkan tadi.